Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Insyaallah ta'ala fi hadha al-yawm al-khamis wal-'ishrin min syahri Sya'ban sanata 1446 al-Hijrah nuwasil qira'atana fi tafsir surat al-Baqarah li Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir Al-Qur'an karangan Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, kita sampai pada ayat 67 sampai 74, tafsir 67 74. Kita telah baca ayatnya sampai pada ayat qala du'u lana rabbaka yubayyin lana, 6 yang ini, mahi. Yang ke-70 namanya terkait kisah Bani Israel ketika ada suatu pembunuhan, kemudian perkaranya menjadi rumit. Nah, saling menuduh, berselisih siapa ini yang melakukan pembunuhan. Maka Nabi Musa, nah, memerintahkan untuk menyembelih sapi dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembunuhan ini. Namun demikian Bani Israel tidak segera mubadarah, tidak bersegera untuk menjalankan perintah beliau dan malah berpaling, enggan, nah, menentang. Tattakhiduna huzwa, malah berbicara seperti ini. Nah, Nabi Musa berkata, "A'udzubillahi an akuna minal jahilin." Demikian menunjukkan kurangnya akal mereka. Kemudian mereka berkata, "Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi." Meminta dijelaskan lebih detail lagi. Berapa umurnya, warnanya bagaimana, sifat-sifatnya. Sampai mereka berkata lagi, "Qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina." Nah, kita lanjutkan. Mereka berkata, "Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina." Mereka berkata, "Wahai Nabi Musa, berdoalah kepada Allah untuk kami agar menjelaskan seperti apa sapi itu, sifat-sifatnya. Sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Sehingga falamna tadi ila ma turidu wa inna insyaallah lamuhtadun." Sehingga kami tidak tahu, tidak mendapatkan petunjuk tentang apa yang kamu maksudkan itu, sapinya bagaimana. Dan insya Allah, eh, jika Allah menghendaki, niscaya kami akan mendapatkan petunjuk. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun ay mudhallalatun bil amali tathirul arda tuthirul arda bil hirathati wala tasqil hartha ay laisat bisaqiyatin musallamatun minal uyubi au minal amali la syiyata fiha ay la launa fiha ghairu launihal mausufi al mutaqaddam. Nah, maka Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaha baqarah." Sapi itu adalah sapi yang la dzalulun, tidak dilatih, tidak dikuasai. Ya, ini dilatih untuk melakukan eh, al-amal, pekerjaan, dan tidak pernah untuk dipakai untuk tuthirul arda bil hirasah, tidak pernah dipakai untuk membajak tanah, hirasah, bajak tanah. Wala taskil harsa, tidak pernah dipakai untuk menyirami tanaman. Nah, bukan sapi untuk mengairi tanaman.
Sapi yang musallamah, yang selamat, selamat dari aib-aib, penyakit-penyakit, atau selamat dari pekerjaan-pekerjaan. Sapinya tidak dipakai untuk bekerja. Sehat sapinya. La syiyata fiha, tidak ada belang warnanya. La launa, tidak ada warna selain warna yang disebutkan kemarin, yang telah disebutkan ini, safra faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Nah, demikian. Kemudian Bani Israel qalu al-ana ji'ta bil haqq, ay bil bayanil wadih, wa hadha min jahlihim, wa illa faqad ja'ahum bil haqqi awwala marratin falau annahum i'taradu ay baqaratun la hasala al maqsudu walakinnahum shaddadu bi kathratil as'ilati fashaddadallahu alaihim walau lam yaqulu insyaallah lam yahtadu aidan ilaiha fadabahuha ayil baqarata allati usifat bitilkas sifati wa ma kadu yaf'aluna bisababi ta'annuti alladhi jara minhum. Kemudian Bani Israel berkata, setelah dijelaskan tadi sifat-sifatnya, nah sekaranglah engkau, wahai Musa, baru al-ana ji'ta bil haq, baru mendatangkan atau menerangkan hal yang sebenarnya. Ini dengan penjelasan yang jelas. Bayan al-wadih, penjelasan yang jelas. Ini merupakan wahada min jahlim, ini merupakan bentuk dari kebodohan mereka. Nah, yakni wa illa faqad ja'ahum bil haqqi awwala marrah. Karena sesungguhnya mereka atau Nabi Musa itu telah menjelaskannya di awal-awal. Idbahu baqarah, sembelihlah sapi. Ini sudah jelas. Falau annahum i'taradu ay baqarah la hasalal maqsudu. Nah, sehingga jika mereka pada pertama kali itu mereka tidak berpaling dan mereka langsung menyembelih sapi itu, la hasalal maqsudu, maka maksud mereka akan tercapai. Namun mereka syaddadu, bersikap syaddadu, keras. Nah, dengan banyak tanya, maka Allah Subhanahu wa taala pun em, menyulitkan mereka. Dan seandainya mereka tidak mengatakan insya Allah, ini pada yang terakhir ini, insya Allah. Nah, seandainya mereka tidak mengatakan yang itu, insya Allah mereka tidak akan lam yahtadu aidan ilaiha. Mereka tidak akan mendapat petunjuk juga untuk menemukan sapinya. Fadabahuha, barulah mereka mencarinya atau menyembelihnya, dzabaha, menyembelihnya sapi yang telah disifati dengan sifat-sifat tadi. Wa makadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak melakukannya. Karena sikap ta'annud, keras kepala, bandel ini tadi. Alladzi jaro minhum, sikap keras kepala yang ada pada mereka. Falamma dzabahuha qulna lahum idribu. Nah, idribul qatila bi ba'dihha ay bi udwin minhum imma muayyanin au ayya udwin minha falaysa fi ta'yinihi faidatan. Nah, setelah setelah disembelih ini sapinya yang hampir-hampir saja mereka tidak melakukannya. Nah, kalau seandainya mereka di awal tidak melakukan al-i'tirad, ya pembangkangan atau meninggalkan na'am al-i'tirad, padahal pertama kali itu ayya baqarah, sapi sapi apa saja langsung disembelih, maka itu telah selesai. Namun mereka demikian Bani Israel syaddadu,
Fasyaddadallahu alaihim. Nanti ketika mereka dzabahuha, menyembelih sapi tersebut. Ini di ayat berikutnya, qulna lahum idribu. Kami berfirman untuk memukul al-qatil yang dibunuh biba'diha dengan sebagian dari sapi tersebut. Tubuh sapi yang disembelih tadi. Ai bi'udwin minha. Ya, dengan salah satu anggota badannya. Udun. Imma muayyan, baik yang sudah ditentukan, atau anggota tubuh yang mana saja. Falaisa fi ta'yinihi faidah. Karena tidak ada manfaat dalam menentukan bagian tubuh tertentu. Jadi pukul saja dengan sebagian-bagian tubuh sapi tersebut. Fadarabuhu bi ba'diha fa'ahyahullahu. Maka mereka memukulnya, memukul mayat tersebut, si korban pembunuhan dengan sapi itu, lalu Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya. Wa akhraja ma kanu yaktumun. Nah, dan Allah mengeluarkan apa yang mereka sembunyikan, kata yaktumu, diungkapkan. Fa akhbara biqatilihi, maka dia mengkabarkan siapa yang membunuhnya. Maka nafi ihyaihi wa hum musyahiduna ma yadullu ala ihya'illahil mauta la'allakum ta'qilun. Nah, maka mayat tersebut mengabarkan siapa yang membunuhnya. Nah, dan di dalam peristiwa ini, fi ihya'ihi wa hum musyahidun, dalam peristiwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mayat tersebut yang mereka saksikan, syahada yushahidu, fa'ala yufa'ilu. Ini terdapat hal yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas menghidupkan orang-orang yang meninggal, menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal, agar kalian la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Nah, fatanzajiruna amma yadurrukum, sehingga kalian menjauhi segala sesuatu yang membahayakan kalian, ma yadurrukum. Demikian. Kemudian tsumma qasat qulubukum ay ishtaddat wa ghaladat falam tu'athir fihal mau'izatu. Nah, namun ternyata demikian, mereka tsumma qasat qulubukum, menjadi keras hatinya, ishtaddat wa ghaladat atau ghaludat. Nah, ghaludat. Sehingga falam tu'athir fihal mau'izah, eh, tidak di hati mereka tidak ada, nah, pengaruh dari mau'izah, nasihat. Nah, demikian sudah di apa namanya, ditunjukkan di hadapan mereka Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang mati. Nah, tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Hati mereka masih saja menjadi keras min ba'di dzalik, ay min ba'di ma an'ama 'alaikum bin ni'amil 'azimati wa arakumul ayati wa lam yakun yanbaghi an taqsuwa qulubukum li'anna ma syahadtum mimma yujibu riqqatul qalbi atau riqqatal qalbi wa inqiyadahu. Thumma wasafa qaswatuhu qaswataha bi annaha kal hijarah allati hiya ashaddu qaswatin. Nah, kemudian hati kalian menjadi keras, istaddat wa ghaludat, tidak bisa terpengaruhi oleh nasihat, nasihat mental. Nah, mim ba'di dzalik, setelah kejadian tersebut,
Ya ini setelah Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam kenikmatan yang besar kepada kalian dan telah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya kepada kalian. Nah, masih malah menjadi keras. Yang sepantasnya tidak keras. Ya. Lam yakun yanbaghi an taqsuwa qulubukum. Nah, padahal tidak sepatutnya hati kalian menjadi keras. Karena apa yang telah kalian saksikan, nah itu seharusnya membuat hati kalian lunak, nah, dan tunduk. Tapi malah keras. Bagaimana ini? Tsumma wasafa qaswataha bi annaha kal hijar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kerasnya hati mereka dengan mengatakan kal hijarah seperti batu. Yang mana batu itu allati ya syaddu qaswah minal hadid lebih keras daripada besi. Nah, li'anna al-hadid war rasas idza udhiba finnar dzaba bi khilafil ahjar. Besi dan apa ini timah ketika dilebur. Nah, udhiba dilebur di api maka keduanya akan meleleh sedangkan batu tidak demikian. Dan demikian keadaan atau Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat kerasnya hati mereka. Padahal setelah diperlihatkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, di ayat-ayat sebelumnya juga. Nah, bagaimana nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan, peringatan-peringatan. Namun demikian, wasat qulubukum menjadi istaddat keras. Ya ghaludhat, tidak ada pengaruh dari mau'izah. Insyaallah taala kita lanjutkan tafsirnya pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya wallahu alam sallallahu ala nabiyyin